Pemirsa, sebelum perbincangan kita lanjutkan, rekan saya Carlos Michael akan mencoba menjabarkan soal lika-liku kasus hukum Abu Bakar Ba'asyir sejak zaman Presiden Soeharto hingga memperoleh kebebasan di era Presiden Jokowi, serta kemungkinan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi terkait dengan pembebasan Ba'asyir. Silakan Carlos. Iya, Ami dan juga para narasumber dan juga pemirsa, sebelum mendapatkan pembebasan, sebagaimana kita ketahui, sosok Abu Bakar Ba'asyir telah berulang kali tersangkut persoalan hukum hingga terakhir kali ia tersangkut kasus tindak pidana terorisme yang membuatnya divonis 15 tahun penjara. Saya akan menunjukkan kepada Anda melalui grafik bagaimana proses panjang kasus hukum dari Abu Bakar Ba'asyir. Kita lihat memulai di tahun 1983, Abu Bakar Ba'asyir tahun itu sudah menolak asas tunggal Pancasila, ditangkap bersama Abdullah Sungkar dan divonis 9 tahun penjara waktu itu. Lalu 11 Februari 1985 kabur ke Malaysia saat menjalani tahanan rumah dalam masa proses kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian di tahun 1999 di era reformasi, Ba'asyir kembali ke Indonesia membentuk Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Lalu pada periode berikutnya 10 Januari 2002, Kejaksaan Negeri Sukoharjo menyatakan akan mengeksekusi putusan kasasi MA. Lalu 8 Mei 2002, Kejagung atau Kejaksaan Agung membatalkan eksekusi Abu Bakar Ba'asyir untuk hukuman 9 tahun penjara. Beberapa bulan setelah itu, 28 Oktober, Ba'asyir ditetapkan sebagai tersangka kasus makar dan pelanggaran keimigrasian. Lalu pada 2 September 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 4 tahun penjara atas tindakan makar dan pelanggaran keimigrasian. Beberapa bulan setelah itu, di November tanggal 10, Pengadilan Tinggi menurunkan hukuman Ba'asyir menjadi 3 tahun penjara, dan pada 2004, tepat 3 Maret, MA membatalkan vonis kasus makar Ba'asyir. Namun Ba'asyir tetap dinyatakan bersalah untuk pelanggaran keimigrasian dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Selanjutnya, kalau kita lihat di 30 April 2004, Ba'asyir kembali dijemput paksa oleh polisi karena tudingan sebagai salah satu tersangka terkait peledakan bom Hotel Jaya Marriott dan bom Bali. 3 Maret 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Ba'asyir 2,5 tahun penjara dan dianggap terbukti terlibat permufakatan jahat untuk melakukan aksi bom di Jalan Legian, Kuta Bali. Dan pada 14 Juni 2006, Ba'asyir bebas dengan remisi 4,5 bulan penjara. 30 April 9 Agustus 2010, Ba'asyir kembali ditangkap saat usai melakukan pengajian di Tasikmalaya, Jawa Barat. 16 Juni 2011, Ba'asyir divonis 15 tahun penjara karena membiayai 1,39 miliar rupiah pelatihan militer kelompok terorisme di Aceh. 7 Juli 2011, Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya meringankan hukuman Abu Bakar Ba'asyir menjadi 9 tahun penjara. Selanjutnya, November 2011, tim pengacara Muslim mengajukan kasasi ke MA. 27 Februari 2012, MA menolak kasasi Ba'asyir dan harus menjalani hukuman 15 tahun penjara. Januari ini kita mendengar kabar Ba'asyir akan dibebaskan tanpa syarat. Dan pemirsa, terkait pembebasan Ba'asyir ini, kita tahu bahwa sebagaimana informasi yang sudah beredar, Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara sebenarnya memiliki sejumlah kewenangan khusus yang dapat digunakan untuk memberikan pengampunan ataupun pengurangan hukuman bagi siapapun narapidana sebagaimana diatur dalam konstitusi kita. Apa saja dan sebenarnya kategori mana yang memungkinkan Ba'asyir dimungkinkan untuk dibebaskan? Kita lihat apa saja kewenangan Presiden bagi terpidana. Kasus apa saja sebenarnya? Pertama, ada amnesti. Kita kenal ini adalah pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Tapi proses ini harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lalu
Kita kenal adanya abolisi. Abolisi ini penghapusan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Ini juga harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan presiden bagi terpidana lainnya ada yang namanya grasi dan itu sudah diajukan termasuk oleh TPM selama ini. Ini adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden dan ini memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Terakhir, kita kenal yang namanya rehabilitasi atau pemulihan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sekali lagi ini harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ada 4 kewenangan presiden yang saya sebutkan tadi. Kita tanyakan ahli hukum ataupun juga ke Pak Mahendra Data, yang mana kira-kira instrumen hukum yang digunakan oleh presiden untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Kembali ke Ami. Ya baik, terima kasih Carlos, dan kita langsung minta tanggapannya dari Pak Cudri. Tadi katanya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mahendra di segmen sebelumnya. Iya, saya kira saya sependapat dengan Pak Mahendra bahwa Ba'asyir itu dikeluarkan, dibebaskan dari proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Sekarang bagaimana kita bebaskan itu? Jadi kalau dengan mengikuti prosedur yang saya katakan tadi, pembebasan bersyarat berdasarkan undang-undang pemasyarakatan itu agak sulit karena tidak mengikuti syarat-syarat itu, ya kan? Yang menurut saya yang paling kemungkin ya karena ini presiden sendiri yang menginginkan bahwa mau dikeluarkan karena pertimbangan kesehatan atau kemanusiaan, karena sebenarnya ya kasih amnesti saja ya, nanti lobby anggota DPR. Oke, karena ya, amnesti itu harus lewat MA, harus lewat DPR juga. Enggak, kalau misalnya amnesti enggak, kalau MA itu grasi ya. Kan? Nah, jadi kalau pemberian pengampunan itu ya, amnesti itu ya kan itu melalui proses politik di DPR. Saya kira kalau kita melihat Presiden Jokowi yang meminta, tentu partai pendukung pemerintah akan mendukung. Begitu juga saya kira partai oposisi ya itu juga akan mendukung. Saya kira tidak ada lagi istilah pembahasan. Tapi pastinya tidak akan dalam waktu dekat karena pasti butuh proses seperti itu. Ya, sementara ini kalau tidak salah dalam beberapa hari ke depan katanya sudah akan bebas. Iya, saya kira prosedur di DPR juga kan bisa, tapi kan bisa dipercepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berkutat itu dengan seperti ini, nanti kan saya katakan tadi ini peraturan bukan kebijakan. Jadi peraturan itu nggak bisa ditabrak oleh kebijakan. Regeling itu nggak bisa diterabas dengan basicing itu ya. Ya kalau mau robah peraturannya gitu ya, jangan kita mengakali peraturan yang nanti tidak menimbulkan kepastian hukum dari ini. Walaupun kalau mengambil, saya kutip dari pernyataan dari Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa sebenarnya bisa dikesampingkan ketika presiden mau memberikan pembebasan tanpa syarat ini, bisa dikesampingkan termasuk juga syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Permenkumham seperti itu. Tetapi ingat bahwa presiden itu kan juga harus tunduk terhadap konstitusi dan ini akan tidak. Ya, saya kira saya kurang sependapat dengan Prof. Yusril ya, kalau misalnya presiden bisa menabrak ketentuan-ketentuan yang bersyarat gitu, ya kan? Nanti justru menanggung resikonya bahwa tidak taat kepada konstitusi, karena dia presiden itu harus taat konstitusi, itu atau dia harus menghormati hukum, ya, termasuk hukum peraturan ini. Saya kira kalau memang keinginannya presiden untuk mengeluarkan Ustadz Ba'asyir dari lembaga pemasyarakatan, saya kira yang paling elegan itu ya amnesti aja. Selesai. Oke, kita nanti masih akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, termasuk juga dengan Pak Mahendra. Kami harap tetap bersama kami. Kita akan lanjut saat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.